Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus Sang Ajaib. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat yang ke-5. Mari kita baca sama-sama Yesaya 9 ayat yang ke-5. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biasanya ayat ini dibaca kalau pada saat perayaan Natal, karena memang saudara-saudara, ini adalah salah satu nubuatan kitab Yesaya tentang kedatangan Mesias yang nantinya waktu datang diberi nama Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini Nabi Yesaya itu hidup kira-kira 750 tahun sebelum Yesus. Bayangkan, itu sangat lama. Dan dia bernubuat bahwa Mesias akan datang. Tapi saudara-saudara, ada yang menarik di sini. Saya pernah debat dengan seorang Islam. Lalu waktu saya gunakan ayat ini, dia bilang begini, ini menunjukkan Pendeta Ezra tidak tahu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ayat ini ditulis dalam bentuk yang lampau. Coba lihat Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Kalau telah artinya sudah. Dan itu berarti zaman Yesaya, anak itu telah lahir, putra itu telah diberikan. Dalam Alkitab terjemahan lama dia bilang, karena seorang putra sudah jadi, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan. Jadi sudah. Kalau memang ini untuk Mesias, untuk Yesus, mestinya dia bilang seorang anak akan dilahirkan, seorang putra akan diberikan. Jadi ini tidak cocok pada untuk Yesus katanya. Nah, sekarang saudara, memang kalau kita memeriksa terjemahan Alkitab, ya Alkitab itu terjemahannya banyak. Ya, ada di Indonesia banyak, ya lebih banyak lagi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita memeriksa terjemahan Alkitab, maka ada ayat-ayat yang memang menubuatkan atau menulis ayat ini itu dalam bentuk, ya tadi kita lihat ini berarti sudah lampau ya. Tapi ada yang menulisnya dalam bentuk present. Misalnya dalam versi King James dia bilang bahwa is born, is given. Pakai is, artinya itu present. Dan Revised Standard Version, New International Version persis seperti King James. Tapi aneh juga, ada terjemahan ayat Alkitab yang future. Misalnya dalam New American Standard Bible dia bilang will be born, will be given. Ya. Atau God's word sama, will be born, will be given. Akan dilahirkan, akan diberikan. Nah, karena itulah maka terjemahan Alkitab ini terbagi 3, yaitu ada yang bentuk lampau, ada yang bentuk sekarang, ada yang bentuk yang akan datang. Tapi kalau ditinjau dari bahasa asli, memang itu yang benar terjemahan itu adalah bentuk lampau. Ya. Sehingga saya kira mungkin karena supaya tidak membingungkan, maka beberapa terjemahan itu merubahnya dalam bentuk future. Tapi aslinya memang bentuknya lampau, dianggap sudah terjadi. Nah, mengapa sampai kalau memang ini nubuat untuk Mesias yang baru datang 750 tahun ke depan, mengapa ditulis dalam bentuk yang lampau? Nah, ada 2 alasan. Pertama, sekalipun ini adalah nubuat, tetapi digunakan bentuk lampau seakan-akan hal itu sudah terjadi untuk menunjukkan kepastian terjadinya nubuat itu. Saudara, ini bukan karangan saja atau akal-akalan saja untuk membenarkan hal ini, karena dari sisi bahasa Ibrani bentuk semacam ini namanya prophetic perfect. Ya, ini namanya prophetic perfect, di mana
Ini satu profetik, satu nubuatan. Kalau namanya nubuatan itu baru akan terjadi di muka. Tapi perfect, itu bentuk yang sudah lampau dan dianggap sudah selesai, sudah sempurna selesai, atau selesai dengan sempurna. Nah, saudara-saudara, di dalam banyak nubuatan mesianis, itu menggunakan bentuk profetik perfect ini. Saya mau beri contoh dari Alkitab supaya kita melihat bahwa bukan kasus itu bukan hanya di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, Mesias yang menderita. Perhatikan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tidak bilang yang akan ditanggung loh. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah saudara, ini kan dari Yesaya 53 juga, berarti kurun waktunya sama, bernubuat ke depan. Tapi saudara lihat sekarang, coba saudara perhatikan, saya kasih teks Ibrani. Saudara lihat yang saya kasih kotak merah, mungkin terlalu kecil di situ ya. Itu ada P di situ, itu adalah perfect. Dan perfect itu menunjuk pada sesuatu yang terjadi pada masa lampau dan sudah selesai dengan sempurna. Ya. Maka saudara lihat ayat-ayatnya itu perfect. 2 kotak itu perfect, yang 3 yang hijau itu ada namanya pual. Pual itu apa? Pual itu menunjuk dari akibat dari pekerjaan itu yang sudah selesai di masa lampau. Maka Yesaya 53 ayat 4 itu menunjuk itu peristiwa sudah selesai. Dan hasilnya sudah ada. Terus sama ayat 5-nya. Juga saudara lihat yang saya kasih kotak merah itu dari perfect. Yang 2 itu dari pual. Berarti peristiwa itu ditulis dari sisi tata bahasa, dianggap sudah terjadi, sudah selesai, dan hasilnya sudah ada. Padahal peristiwanya sendiri baru akan terjadi 750 tahun akan datang. Sekarang kita bergerak ke lihat yang lebih tua lagi. Mazmur 22. Ini ditulis oleh Daud kira-kira 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini nanti terjadi pada Yesus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi coba lihat dalam bahasa Ibrani ya, itu ada dalam bentuk perfect. Sudah terjadi pada masa lampau. Padahal itu 1000 tahun yang akan datang baru terjadi. Nah, masih banyak contoh bisa diberikan, tapi ini yang namanya prophetic perfect. Sesuatu yang belum terjadi karena masih nubuatan, tapi ditulis pada bentuk lampau, seolah-olah sudah terjadi, dianggap sudah terjadi, untuk menunjukkan kepastian bahwa itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Ya, kalau saya bikin jadwal mau datang ke sini juga pasti bisa berubah ya. Tahu-tahu ada sesuatu yang terjadi bisa cancel, bisa. Itu ada kemungkinan, biarpun sudah dijadwalkan, ada kemungkinan tidak jadi. Tapi nubuatan ini masih 750 tahun ke depan, masih 1000 tahun ke depan, tapi pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, dan dianggap sudah terjadi. Prophetic perfect. Ya, Edward Young dalam tafsirannya tentang Yesaya, dia bilang begini, dia berbicara tentang kelahiran itu seakan-akan itu telah terjadi, sekalipun dari sudut pandang itu masih akan terjadi di masa yang akan datang. Itu pertama. Kedua, Yesaya menulisnya dalam bentuk lampau karena dia sudah melihat anak itu dalam penglihatan yang diberikan pada dia. Karena dia lihat anak itu sudah dilahirkan, maka dari sudut pandang Yesaya dia tulis seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Albert Barnes bilang begini, bukan bahwa dia telah dilahirkan, bukan berarti anak itu telah dilahirkan pada waktu sang nabi berbicara, tapi dalam penglihatan yang bersifat nubuat,
pada waktu peristiwa-peristiwa dari masa yang akan datang lewat dengan pikiran di depan pikirannya, dia melihat anak yang dijanjikan itu dan matanya diarahkan dengan sungguh-sungguh padanya. Dan karena itu dia menulis dalam bentuk lampau, seolah-olah itu sudah terjadi. Karena itu ditulisnya dalam bentuk lampau tidak membuat nubuat itu bukan untuk Mesias atau Yesus. Ya, karena itu waktu orang Islam bilang kelihatannya pendeta Esra tidak tahu bahasa Indonesia. Bukan saya tidak tahu bahasa Indonesia, Bapak yang tidak tahu budaya bahasa Ibrani. Ya, bagi kita mungkin aneh kan? Tapi itu namanya budaya orang. Budaya orang itu kita tidak bisa utak-atik. Kita harus menafsirkan kalimat berdasarkan perspektif budaya dia. Pada waktu saya masuk sekolah teologi pertama kali, waktu kenalan-kenalan ya dengan teman-teman baru masuk satu angkatan itu ya. Terus saya ke satu teman, ya, kamu dari mana? Dia bilang, kita dari Manado. Kamu datang berapa banyak orang? Kita sendiri. Maka saya bingung, kok kita sendiri? Mestinya kita itu tidak bisa sendiri kan? Ya kan? Kalau sendiri jangan pakai kita. Itu tidak masuk akal. Tata bahasa tidak betul. Lama-lama baru saya tahu, oh orang bagian sana tuh ya begitu. Menyambut dirinya kita. Tidak masuk akal kan? Masa kita Tuhan tunggal kenapa dijamakan? Tapi itulah budaya orang. Ya, itu budaya orang. Kita tidak bisa kalau mau memahami cara berpikir mereka, ikutilah budaya mereka dalam berbicara. Nah, begitu juga orang Ibrani. Memang pola pikir mereka begitu. Untuk sesuatu di depan yang pasti terjadi, tidak ada kemungkinan tidak terjadi, dianggap sudah terjadi, itulah prophetic perfect. Nah, Yesaya 9 ayat 5 itu dalam bentuk prophetic perfect. Maka tetap ini untuk Yesus dan nubuatannya tidak bisa tidak terjadi. Makanya 750 tahun kemudian nubuat ini tergenapi di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, terlepas dari itu, Yesus atau Mesias yang akan dilahirkan itu, diberikan itu, dikatakan namanya disebutkan orang. Nah, nama disebutkan orang ini bukan berarti nama diri, tapi maksudnya adalah gelar-gelar yang diberikan kepadanya. Ini sama seperti Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Sedangkan 2 ayat sebelumnya di ayat 21, engkau akan menamakan dia Yesus. Lalu orang tanya, Pak, sebenarnya yang lahir itu Yesus atau Immanuel? Yesus itu nama diri, tapi Immanuel itu gelarnya. Sama seperti Pak Tong, itu nama dirinya Stephen Tong, tapi kadang ada yang memberi gelarnya Billy Graham Asia. Ya, jadi namanya gelarnya. Nah, dan gelar-gelarnya apa? Yesaya 9:5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. 1. 2, Allah yang perkasa, El Gibor. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja Damai. Jadi ada berapa? 4 atau 5? 4 atau 5? Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 4 atau 5? 4 ya? 4. Nah, kenapa 4? Karena yang nomor 1 itu penasihat ajaib. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab yang lain, penasihat itu sendiri, ajaib itu sendiri. Bukan penasihat ajaib. Nah, memang ada dalam NIV itu juga disebut seperti Indonesia, Wonderful Counselor, penasihat ajaib. Contemporary English version sama, Be Wonderful Advisor, penasihat ajaib. Tapi coba lihat Authorized Version. Authorized Version bilang bahwa His name shall be called Wonderful
Counselor. Berarti penasihat, ajaib sendiri, penasihat sendiri. King James juga sama, wonderful, Counselor. Berarti dua. Alkitab Indonesia terjemahan lama, namanya pun disebut oranglah ajaib, bicara, karena penasihat itu berbicara toh, maka dia ajaib, bicara. Jadi sebenarnya ada dua di situ, yaitu namanya disebutkan orang ajaib, kedua penasihat, ketiga Allah yang perkasa, keempat Bapa yang kekal, kelima Raja Damai. Jadi 4 atau 5? 5. Kalau lihat terjemahan itu ya. Nah, tapi kalau memang begitu, itu ajaib dan penasihat itu sebenarnya dua nama berbeda. Tapi kenapa kok ada yang bilang penasihat ajaib? Karena sekarang lihat Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Dia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Dalam versi NIV dia bilang wonderful in counsel, ajaib dalam nasihat. Karena ada Yesaya 28 ajaib dalam nasihat, maka orang waktu baca Yesaya 9 ayat 5 itu digabungkan antara ajaib dengan nasihat menjadi penasihat ajaib. Tapi sebenarnya ajaib itu sendiri. Karena itu Yesus di dalam Yesaya 9 ayat 5 mempunyai 5 nama. Ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini bisa 5 kali khotbah ya. Sekarang saya kasih yang pertama saja, yaitu ajaib. Maka Yesus Kristus sang ajaib. Itu tema kita. Nah, sekarang kita bahas Yesus itu, Mesias itu disebut sebagai ajaib, sang ajaib. Kenapa dia diberikan nama seperti itu? Menurut Charles Spurgeon, karena memang orangnya sendiri ajaib. Ya. Saudara yang kekasih, ada 100 hal di dunia ini yang disebut dengan nama yang tidak semestinya. Tapi pada waktu memasuki teks ini, saya harus mengumumkan bahwa pada pembukaannya bahwa Kristus disebut ajaib karena memang begitu. Allah Bapa tidak pernah memberi anaknya nama yang tidak layak ia dapatkan. Jadi memang kalau dia diberikan nama ajaib, ya memang karena orangnya ajaib. Yesus itu orangnya ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ya kan? Apa? Kasihnya ajaib bagiku. Ya, Yesus ajaib. Nah, ajaib ini bahasa Ibraninya adalah pele, yang artinya sesuatu yang luar biasa, di luar atau melampaui pemikiran manusia dan bersumber dari Allah. Dan biasanya dalam perjanjian lama itu menunjuk pada sifat Allah yang melampaui batasan pengertian manusia. Dalam Mazmur 77, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, pele. Hakim-Hakim 13, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu pele, nama itu ajaib? Saudara lihat, tetapi jawab malaikat Tuhan kepadanya, malaikat Tuhan, ya, mengapa engkau menanyakan namaku? Malaikat Tuhan itu sebenarnya Tuhan, ya. Dan Tuhan di situ Tuhan, huruf besar semua. Itu Yahweh. Maka saudara, bukankah nama itu ajaib? Berarti nama Yahweh itu ajaib. Dan kalau Yesus diberikan nama ajaib, dia pasti adalah Yahweh. Nah, jadi gelar ajaib untuk Mesias menunjukkan bahwa dia itu bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia berasal dari Tuhan. Dia memiliki sifat yang ilahi. Dan di sisi lain, dari segi konteks, Yesaya menulis ini ketika bangsa Yehuda dalam kesulitan. Dan dalam situasi seperti ini, mereka membutuhkan seorang pemimpin, seorang penyelamat yang bisa membawa keselamatan pada mereka. Dan Mesias digambarkan sebagai penyelamat yang
ajaib. Nah, sekarang saya ingin merinci apa saja dari Yesus yang ajaib. Kita start pertama, kelahirannya sendiri sudah ajaib. Ya, Alkitab berkata Yesus lahir dari seorang perawan, tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki. Ibunya mengandung dan melahirkan dia. Berarti dari sisi kelahirannya saja dia sudah lahir secara ajaib. Dan di kolong langit ini tidak pernah ada orang yang lahir secara ajaib ini. Hanya satu-satunya Yesus ini. Ya, mungkin saja kalau sekarang zaman modern dibuat rekayasa tertentu, mungkin orang bisa hamil tanpa hubungan seks, ya. Ya. Tetapi untuk ukuran pada zaman itu terjadi hanya keajaiban. Ya, hanya keajaiban. Nah, apakah hanya Yesus saja yang mengalami atau mempunyai keajaiban semacam ini? Sebenarnya kalau kita belajar mitologi, ya, itu banyak juga cerita-cerita tentang orang yang lahir dari perawan. Misalnya di dalam budaya Yunani, itu dewa Zeus dikatakan mendekati seorang perempuan namanya Alkmene tanpa hubungan seksual. Kemudian lahirlah orang yang namanya Hercules. Ya, jadi Hercules itu lahir dari perawan. Ini Hercules mitologi Yunani, ya. Bukan Hercules di Jakarta, ya. Di dalam mitologi Mesir, misalnya Isis dikatakan mengandung Horus secara ajaib setelah suaminya Osiris dibunuh dan dimutilasi. Nah, tapi ini mungkin tidak terlalu cocok karena dikatakan bahwa tubuh Osiris yang telah dimutilasi itulah yang tiba-tiba berbuat keajaiban sehingga membuat Isis itu menjadi hamil. Dari Hindu dikisahkan bahwa Wisnu itu kan mereka kan percaya reinkarnasi, kan. Sudah habis mati lahir lagi, mati lahir lagi. Jadi sekarang nih Ibu Edi kalau mati nanti lahir lagi dalam kehidupan yang akan datang. Ya, jadi kehidupan di siklus. Ibu Edi yang sekarang ini juga itu sudah pernah hidup dulu. Makanya ada aplikasi di internet itu yang coba cari tahu sebagai apa Anda pada kehidupan sebelumnya, ya. Jadi saya iseng-iseng tadi kasih data saya semua, kasih muka, foto, di tag begitu, diputar-putar, ternyata saya ini dulu prajurit Romawi. Nah, ini karena itu konsep reinkarnasi. Reinkarnasi bisa terjadi berulang-ulang. Nah, dikatakan bahwa Wisnu itu dalam reinkarnasi yang ke-8 dia muncul sebagai Krishna melalui seorang perawan yang namanya Devaki. Ya. Dalam beberapa versi dari Zoroaster dikatakan bahwa dia dikandung secara ajaib dari seorang perawan yang menerima benih dari dewa. Dan menurut mitologi Romawi, Mars sebagai dewa perang itu membuahi Rhea Silvia, seorang perawan, dan dia melahirkan Romulus dan Remus yang adalah pendiri dari kerajaan Roma. Bahkan Kaisar Agustus, Alexander Agung pun dipercaya lahir dari perawan-perawan. Nah, kalau begitu ada begitu banyak cerita bahwa ada orang-orang lahir dari perawan. Gara-gara ada mitologi begitu, maka orang liberal mulai menuduh ini pasti Alkitab ngambil dari sana ini, ya, lalu dimodifikasi. Nah, tapi saudara, itu tuduhan yang salah sasaran. Karena begini, kalau dipelajari secara detail kisah kelahiran Yesus yang ajaib ini dengan detail dari semua mitos-mitos itu, justru akan lebih terlihat banyak perbedaannya ketimbang persamaannya. Ya. Itu sama seperti teori yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Lalu pendeta Stephen Tong bilang kesalahan teori evolusi adalah dia melihat kesamaan manusia dengan monyet. Wih, kok manusia begini, monyet begitu ya? Sama ya? Wih, monyetnya begini, ternyata mirip manusia ya? Kesalahannya dia lihat kesamaan manusia dengan monyet, lupa perbedaan manusia dengan monyet. Ada sejumlah persamaan manusia dengan monyet, tapi kalau lihat perbedaan manusia dengan monyet,
Begitu banyak perbedaan antara manusia dan monyet. Sehingga saya nggak tahu benar apa tidak, katanya pernah diadu antara manusia paling idiot diadu dengan monyet paling jenius. Entah diadu apanya, ya. Tapi hasilnya adalah monyet itu masih lebih pintar dari manusia paling idiot. Nah, lalu pendeta Stephen Tong berkata, memang monyet itu paling pintar. Monyet itu lebih pintar dari manusia idiot itu. Tapi manusia idiot itu kalau dia kawin, dia bisa melahirkan anak-anak yang besok jadi dokter, besok jadi guru, jadi profesor, jadi musisi, jadi artis dan sebagainya. Monyet itu 7 kali kawin pun, ya, anak cucunya tidak pernah lulus SD. Jadi jangan hanya lihat kesamaannya, lihat banyak perbedaan. Nah, mitologi itu dengan kisah kelahiran Yesus secara ajaib mungkin ada kesamaannya. Tapi coba perhatikan perbedaannya, terlalu banyak perbedaan. Saya kasih kata-kata dari James Kennedy. Dalam kasus Zeus yang menjadi ayah Hercules melalui seorang perawan, kita menemukan apa yang biasa ditemukan dalam mitologi Yunani, di mana dewa-dewa tidak lain adalah manusia-manusia yang diperbesar menjadi ukuran dewa. Dan dengan dosa-dosa serta kelemahan manusia, hidup bersama dengan manusia. Dewa-dewa Yunani seringkali digambarkan sebagai lebih menyukai perempuan-perempuan manusia biasa. Tentang Buddha, ibunya menyatakan bahwa seekor gajah putih yang memiliki 6 taring dan pembuluh-pembuluh darah berwarna merah datang mendekatinya dan menyebabkannya mengandung bayi yang kemudian menjadi Buddha. Ya, seperti dalam gambar ini, tuh kelihatan tuh gajah itu yang datang, sehingga akhirnya muncul peristiwa itu. Dalam kasus Wisnu, menurut legenda, dia pertama kali menjelma jadi ikan, lalu kura-kura, selanjutnya beruang, selanjutnya singa, dan beberapa makhluk aneh lainnya. Seperti dalam gambar ini tuh mungkin di hasil-hasil reinkarnasi. Itu kan reinkarnasi itu bisa dalam bentuk binatang. Ya. Itulah sebabnya orang Hindu juga tidak mau potong binatang atau bunuh binatang secara sembarangan. Bisa jadi itu nenek moyang kita dulu, ya. Sukar melihat hubungan antara cerita ini dengan kisah kelahiran Yesus. Dalam kasus Kaisar Agustus, dia mengaku bahwa ibunya Olimpia dihamili oleh seekor ular. Ini ular, ya. Nah, Alexander Agung juga mengaku bahwa ayahnya adalah seekor ular. Mengapa ini perlu disombongkan? Sungguh tidak bisa dipahami. Jadi jelas bahwa mitos-mitos itu, semua mitos kafir, sangat jauh berbeda dari cerita kisah kelahiran Yesus. Dan kisah kelahiran Yesus tidak mungkin disamakan dengan mitologi itu. Seorang namanya Thomas Thornburn, semua cerita yang bermacam-macam mengenai kandungan dari kelahiran yang gaib ini, yang kita temui dalam dongeng-dongeng dan sejarah mitologi, umumnya mempunyai satu unsur serupa. Semua justru menunjukkan perbedaan dan ketidaksamaan, dan bukannya persamaan di antara cerita kelahiran Yesus dalam agama Kristen di dalam dongeng-dongeng yang beredar di kalangan agama-agama kafir. Semua itu mitologi. Tapi pada waktu cerita Yesus lahir dari perawan diceritakan oleh Lukas, Lukas memulai Injilnya pasal 1 sebagai sebuah catatan sejarah. Ya, dia bilang di ayat 34, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan membukukan dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan padamu sungguh benar. Pasal 1, pasal 2 dia langsung mulai dengan cerita kelahiran Yesus dari perawan. Berarti dia bercerita ini sebagai sebuah catatan historis dan bukan sebuah mitos atau legenda yang berkembang. Butuh waktu yang lama. Maka harus disimpulkan soal kelahiran yang ajaib. Nah, ada satu manusia di dunia ini yang sama. Berarti dalam kelahirannya Yesus sendiri paling ajaib. Ya. Itu pertama. Sekarang yang kedua, kepribadian Yesus ini juga bukan ajaib, ini maha ajaib ini. Ya. Karena apa? Karena dia ini sebelum Natal
Dia satu pribadi, namanya pribadi sang anak, sang logos, pribadi kedua dari Tritunggal. Dia satu pribadi, tapi hakikatnya satu, yaitu hakikat Allah. Waktu dia jadi manusia, waktu Natal, dia tidak melepaskan ilahinya ini. Allahnya dia tidak lepaskan. Cuma dia ngambil manusianya, hakikat manusianya, ditambahkan pada pribadinya. Sehingga sebelum Natal dia satu pribadi, satu hakikat. Waktu Natal ketambahan hakikat. Maka satu pribadi dengan dua hakikat, hakikat Allah, lalu hakikat manusia. Dia mengambil seluruh kemanusiaan kecuali dosa. Ibrani 2 ayat 14 itu ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka dia, Yesus juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu darah dan daging. Dia ngambil semua. Nah, jadi saudara bayangkan, sekarang dia setelah atau pada saat Natal, dia menjadi satu pribadi dengan dua hakikat yang berpadu dalam pribadinya. Tapi pribadinya cuma satu. Karena pribadinya satu ini, tapi dua tabiat atau dua hakikat. Dua hakikat ini tidak muncul pada saat yang bersamaan. Dia satu pribadi dengan satu kesadaran, tapi dengan dua hakikat. Maka kadang-kadang kita melihat bahwa hakikat ilahinya naik ke permukaan. Yang manusianya nggak tahu tenggelam kemana. Tapi kadang-kadang kemanusiaannya naik. Yang ilahi ini nggak tahu kemana. Ini misteri. Itulah sebabnya kalau yang ilahi ini naik, dia ngomong itu, ya, dia tahu semua. Yohanes 2 ayat 25, tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di hati manusia. Waktu itu yang ilahinya naik kan sebagai anak, kan dia punya kuasa mengampuni dosa. Maka di Markus pasal 2, ya, dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 10, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Orang Yahudi kan tidak paham ini, sampai mereka angkat batu mau lempar dia kan. Tapi kalau kemanusiaannya yang muncul, tadi kan dia tidak usah kasih tahu, dia tahu semua. Tapi Matius 24, tentang hari dan saat tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Jadi dia ini tahu apa tidak ya? Tahu ya bisa ya Pak ya. Ya? Itu bagaimana tuh? Ini agak susah kita pahamin. Waktu di percakapan dengan Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Tuhan Yesus tanya sampai 3 kali. Sampai pertanyaan 3, Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Simon Petrus tahu, Yesus tuh tahu segala sesuatu. Tapi tahu segala sesuatu, kenapa di sini kau tidak tahu hari kiamat? Gara-gara ini membuat orang-orang yang anti Yesus Tuhan itu mempersoalkan, masa Yesus kok tidak tahu hari kiamat? Saya kemarin lihat debatnya Egy Sujana itu lawan Pak Muriwali itu. Ini Egy Sujana persoalkan ayat ini. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, masa kan nanya sama Bapa? Padahal ayatnya nggak bilang nanya loh. Ya, hanya bilang bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa. Nanti dia bisa lapar, dia bisa haus, ya dia capek. Nah itu juga yang Egy Sujana bilang kan, masa Tuhan kok capek itu, Tuhan kok lapar itu. Kan sederhana saja ya, bahwa yang dia serang itu adalah sisi kemanusiaan. Karena tadi saya bilang, satu pribadi dengan dua hakikat ini. Tapi saudara, kemanusiaan dan kealahan di dalam pribadi itu, bagaimana kedua sifat ini berinteraksi? Ya, para teolog mengatakan kedua hakikat itu bersatu tapi tidak bercampur. Ya, jadi tidak ini kayak satu merah satu putih bersatu tapi tidak campur menjadi pink. Enggak.
Jadi hakikat manusia dan hakikat ilahi tetap mempertahankan sifat-sifatnya sendiri-sendiri, tapi bersatu di dalam satu pribadi. Mereka, yang saya sebut mereka ini adalah hakikat ilahi dan hakikat manusia, berbeda. Hakikat ilahi bukan hakikat manusia bukan hakikat ilahi, tapi kedua hakikat ini bersatu di dalam satu pribadi. Selanjutnya, sabar dulu ya, jangan itu ke situ dulu. Sifat-sifat dari hakikat manusia, Yesus tidak diberikan kepada hakikat ilahi, yang mengubah hakikat ilahi menjadi hakikat manusia. Dan sifat hakikat manusia tidak diberikan kepada yang ilahi, tidak cross. Oke, sekarang saya nanya, saya gambarkan begini. Sebagai Allah, dia maha tahu. Sebagai manusia, dia tidak maha tahu. Yang maha tahu ini, dari kealahan ini, tidak diberikan untuk mempengaruhi kemanusiaan yang tidak maha tahu supaya diubah jadi maha tahu. Tapi sifat tidak maha tahu yang di kemanusiaan ini tidak diberikan kepada yang ilahi untuk mengubah yang ilahi menjadi tidak maha tahu. Tapi yang maha tahu dari keilahian ini disupport ke pribadinya, sehingga dia menjadi pribadi yang maha tahu. Tapi yang tidak maha tahu dari kemanusiaan disupport ke pribadinya, sehingga pribadinya juga tidak maha tahu. Nah, sekarang saudara lihat gambar ini. HM ini hakikat manusia, HI ini hakikat ilahi. Antara hakikat manusia dan hakikat ilahi tidak bisa saling mempengaruhi. Yang ilahi tidak bisa mempengaruhi yang manusia supaya menjadi ilahi, dan yang manusia tidak mempengaruhi yang ilahi supaya jadi manusia. Masing-masing tetap mempertahankan sifatnya. Satu-satunya perkecualian di sini hanya dalam kasus. Nah, sekarang saya tanya, menurut saudara, Yesus itu mungkin tidak untuk berdosa? Ya, mungkin. Kita tidak bicara fakta loh ya. Faktanya dia tidak berdosa, tapi secara teori kemungkinan dia mungkin nggak? Mungkin bisa lapar kok. Tapi kan lapar itu kan bukan dosa. Lapar itu kan manusia, kemanusiaan. Manusia tidak identik dengan dosa. Karena Adam sudah manusia sebelum berdosa. Yesus mungkin berdosa nggak? Sebetulnya ya mungkin ya Pak ya. Ada hal-hal yang harusnya mungkin ya. Karena kalau mungkin, kalau nggak mungkin, berarti dia, untuk apa iblis cobai dia ya? Lalu dia bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Berarti ada kemungkinan dia tidak taat. Berarti dia mungkin dong. Tapi Yesus datang sebagai juru selamat menyelamatkan kita. Kalau juru selamatnya sampai berdosa satu kali saja, batal itu rencana keselamatan. Tapi kalau nggak mungkin berdosa, nggak mungkin jadi juru selamat. Karena nggak merasakan. Iya. Oke, sekarang pikirkan ini lagi. Mungkinkah rencana Allah untuk penyelamatan dunia ini gagal? Gak mungkin. Kalau Yesus berdosa, ada kemungkinan Yesus berdosa, ada kemungkinan rencana Allah gagal. Jadi sebenarnya Yesus ini mungkin berdosa nggak ya? Tidak. Kebanyakan orang berpikir bahwa Yesus mungkin berdosa karena kan dia jadi manusia dong. Kalau dia nggak mungkin berdosa, dia tidak merasakan perjuangan kita waktu menolak dosa itu bagaimana? Kita melihat kemanusiaannya dan mengatakan mungkin, tapi lalu bagaimana dengan yang ilahinya? Nah, para teolog mengatakan harusnya dia mungkin berdosa, tapi yang ilahi itu melakukan intervensi kepada hidup manusia, sehingga akhirnya mestinya secara manusia dia mungkin berdosa, tapi menjadi tidak mungkin karena intervensi yang ilahi. Hanya dalam kasus satu ini ada intervensi, tapi sisanya nggak ada intervensi dari ilahi kepada manusia. Tapi yang ilahi
Tidak diberikan kepada manusia, tapi dia support ke pribadi. Oke, sekarang mikir ya. Secara ilahi, dia tidak terbatas. Yang tidak terbatas ini tidak mempengaruhi yang manusia, sehingga manusia jadi tidak terbatas. Yang manusia itu terbatas. Yang manusia terbatas tidak mempengaruhi yang ilahi, sehingga yang ilahi jadi terbatas. Tapi ilahi yang tidak terbatas disupport ke pribadi Yesus, sehingga pribadi Yesus tidak terbatas. Tapi yang sifat terbatas dari manusia disupport ke pribadi Yesus, sehingga Yesus juga menjadi terbatas. Jadi Yesus itu terbatas atau tidak terbatas? Waktu di dunia mestinya terbatas ya Pak. Yang waktu di dunia juga dia sudah Allah loh, tetap Allah loh. Lalu kapan terbatasnya dan kapan tidak terbatas? Ya. Nah, sekarang sudah cari manusia model kayak begini ada di mana? Ini rumit sekali pribadi Yesus itu. Ya. Kalau memahami Allah apa Roh Kudus ya gampang, Allah sudah selesai, titik ya. Kita ya manusia, tapi pada waktu Yesus ini kok ini dua ini masuk dalam satu pribadi. Maka di sini kita boleh mengatakan bahwa tidak ada orang bisa pecahkan misteri yang terjadi di dalam diri Yesus. Maka tadi kelahirannya ajaib, sekarang pribadinya ajaib. Sulit itu pribadi Yesus. Ketiga, ajarannya juga ajaib, ya. Nah, saudara, kalau hanya mau ajarannya bagus, juga di toko di dunia ini juga banyak yang punya ajaran bagus ya, bukan hanya Yesus. Walaupun kita mungkin bisa berdebat menunjukkan bahwa ajaran Yesus yang terbagus, tapi para rabi-rabi penting di dalam dunia ini juga punya ajaran bagus-bagus juga. Buddha juga punya ajaran bagus itu. Ya, Konghucu dikenal sebagai orang yang bijak. Dan mereka hidup sebelum Yesus. Terakhir saya khotbah tahun baru di Kupang itu, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau itu kebenaran, tidak peduli ditemukan dimanapun itu dari Allah. Bahkan kebenaran bisa ditemukan di dalam agama lain. Tapi saya tidak bicara soal keselamatan. Keselamatan harus lewat Yesus. Tapi kebenaran itu bisa ditemukan di tempat lain. Bahkan di agama lain. Hanya masalahnya adalah bahwa kebenaran di sana sudah bercampur dengan kesalahan dan dosa. Dan kebenaran di sana tidak bisa menyelamatkan. Itu dianggap sebagai puing-puing kebenaran. Sisa-sisa kebenaran. Mengapa bisa ada sisa? Karena ada wahyu umum. Waktu wahyu umum itu Allah memberikan kebenaran kepada makhluk ciptaan. Dan pada waktu dia berikan kebenaran kepada makhluk ciptaan itu, pada waktu dosa terjadi, sisa-sisanya itu masih ada. Maka kita bisa lihat, ternyata Buddha bisa ajarkan benar. Zoroaster bisa ngomong benar. Konghucu, Lao Tse, dan lain-lain bisa benar. Tapi bukan hanya keindahan moral ya. Tapi ada satu hal yang ajaib dari Yesus ini adalah bahwa dia hampir selalu berbicara tentang dirinya. Ya, dia bicara soal Bapa. Tapi habis bicara Bapa, dia bicara bahwa dia punya hubungan spesial dengan Bapa, yaitu dia anaknya. Ini yang bikin orang Yahudi marah, mau lempar dia dengan batu. Dia bicara soal kerajaan Allah, tapi dia juga mengkaitkan dirinya sebagai tokoh penting dalam kerajaan itu. Dan dia mengidentikan kehadirannya sebagai kehadiran kerajaan Allah. Saudara, waktu dia bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aneh ya? Dan yang paling ajaib adalah dia selalu bicara hal penting, itu dirinya. Akulah
roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Akulah pintu. Akulah. Aneh sekali ini guru ini. Selalu bicara tentang dirinya. Dan pertanyaan pertama yang dia tanyakan ketika kebingungan tentang dirinya, dia bilang, apa katamu, siapakah aku ini? Ya, John Stott bilang begini, guru-guru lain meniadakan diri, tapi Yesus mengangkat diri. Masing-masing guru itu berkata, menurut pendapatku inilah jalan kebenaran, hendaklah engkau menurutinya. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran, ikutlah aku. Tidak seorang pun pendiri agama lain yang berani mengeluarkan pernyataan demikian. Gara-gara model seperti ini, maka pengajaran-pengajaran Yesus itu menjadi begitu ajaib dan menakjubkan bagi banyak orang. Markus 1 ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya. Markus 6 ayat 2, jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Lukas 4 ayat 22, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lukas 15 ayat 48, seluruh rakyat terpikat kepadanya. Yohanes 7, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Bukan hanya pada zaman itu, tapi sampai dunia kiamat. Karena itu ajarannya ajaib. Kelahirannya, pribadinya, ajarannya. Sekarang yang keempat, tindakan-tindakan yang juga ajaib. Ya. Yesus bangkitkan berapa orang? Anaknya janda Nain, Lazarus, anaknya perwira. Anaknya imam. Ya, 4 ya. Oke. Kita tidak hitung waktu dia mati terus kubur-kubur itu lain. 4 ya. Di perjanjian lama ada nabi mana yang pernah bangkitkan orang mati? Elia, Elisa. Berapa orang? Elia 1 orang. Elisa 1 orang. Hanya satu. Di perjanjian baru selain Yesus, Petrus, Paulus. Berapa? 1. Elia 1, Elisa 1, Paulus 1, Petrus 1, 4. Yesus sendiri 4. Ya, itu tidak terhitung mujizat yang lain. Dan kalau saudara baca bagaimana Elia dan Elisa kasih bangkit orang tuh, kok kayaknya kok ngoyo sekali ya, susah. Dan saya sampai sekarang, kenapa ya pakai acara tidur di atas dulu ya? Kelihatannya berjuang sedemikian rupa. Petrus dengan Paulus itu harus dalam nama Yesus berdoa pakai kuasa Tuhan. Tapi Yesus itu tidak pernah minta izin siapapun. Lazarus keluar. Tapi orang Islam bilang, jangan lupa tuh. Waktu Yesus suruh Lazarus keluar itu sebelumnya Yesus berdoa. Memang Yesus berdoa. Tapi berdoa untuk apa? Bukan berdoa minta kuasa supaya Lazarus dibangkitkan. Bukan. Dia berdoa untuk menunjukkan orang-orang ini tidak percaya bahwa dia ini datang dari Allah Bapa sana. Jadi dia berdoa supaya orang-orang ini tahu bahwa aku datang dari engkau. Lazarus keluar. Tujuannya dia berdoa supaya orang-orang ini lihat, oh berarti benar dong dia datang dari Allah. Dari Allah Bapa. Tapi bukan minta kuasa untuk membangkitkan. Mujizatnya begitu banyak. Mujizat Yesus itu bisa dikategorikan. Pertama, lawan setan, yaitu usir setan-setan ini. Kedua, lawan penyakit, yaitu disembuhkannya banyak penyakit. Ketiga, lawan alam, yaitu suruh redahkan ini badai dan segala macam. Dan yang keempat, lawan maut. 4 kali ini. Ini 4 kategori dari mujizat Yesus. Dan mujizat Yesus ini, semua ini yang bikin orang tambah heran ya. Markus 6 ayat yang kedua.
Hikmat apa pula yang diberikan padanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bagaimana bisa? Matius 9 ayat yang ke-33, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Markus 4 ayat 51, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Lukas 5, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu Petrus itu sudah tangkap ikan sepanjang malam gak dapat, tapi dia suruh tebarkan. Ini langsung ikan banyak-banyak semua datang. Nah, belum pernah ada orang dalam sejarah dengan kasus mujizat semacam ini. Perbuatannya ajaib. Yang kelima, kebangkitannya, kenaikannya ajaib. Ya. Sebenarnya kematiannya juga. Kematian dan kebangkitan. Kenapa? Karena dia bisa ngomong, memprediksi kematian terlebih dahulu, sekaligus dengan kebangkitan lengkap dengan waktu. Anak manusia akan dibunuh mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Saudara, tidak ada orang berani prediksi omong kematian, sekaligus prediksi kebangkitan lengkap dengan waktu. Itu si siapa namanya, Paulus Tribrata yang dari Jogja itu, yang bilang Yesus akan datang tahun 2029 tuh kan, sudah mati kan, itu anak buahnya kan tidak mau kubur dia, yakin bahwa berapa hari kayak dia akan bangkit itu, 40 hari dia akan bangkit. Mereka pertahankan mayatnya. Saudara bisa cari di Google itu, di Jogja itu, Paulus Tribrata. Tapi tidak bangkit-bangkit juga. Mayat sudah busuk, polisi turun tangan paksa kubur. Entah mereka pergi kubur di mana, tidak ada orang yang tahu kuburannya di mana. Sampai akhirnya anak buahnya mengaku sama seperti Tuhan menyembunyikan kuburan Musa, demikian juga Tuhan menyembunyikan kuburan dia. Tapi Yesus bisa prediksi itu, dan saudara bayangkan dia mempertaruhkan seluruh reputasinya, berani dia nggak bangkit. Ini omongannya sudah nggak dipercaya lagi. Nah, tapi mungkin orang pikir, Pak, ini lagi-lagi orang Islam bilang, kan dia apa hebatnya kalau dibangkitkan tuh, lihat 1 Korintus 15. Dia dibangkitkan pada hari ketiga, kan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan juga, kalau saya juga mati kan, kalau dibangkitkan kan saya juga bangkit. Apa istimewanya? Memang, kalau hanya dibangkitkan, dia nggak istimewa. Yang hebat adalah yang membangkitkan. Tapi Yesus itu bukan hanya dibangkitkan. Dia memang dibangkitkan oleh Bapa, oleh Roh Kudus. Tapi dia juga bangkit sendiri. Ya, lihat Yohanes 10. Aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan. Dia memberikan nyawa menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambil kembali. Dia berkuasa mengambil nyawa kembali. Yohanes 2. Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Yang dimaksudkan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya apa? Bunuh aku, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dalam 3 hari aku akan bangkit. Ya. Dan ternyata dia bangkit 3 hari. Setelah bangkit, ini bukan halusinasi. Karena halusinasi itu hanya sekejap saja. Biasanya hanya dilihat oleh 1-2 orang saja. Tapi ini Yesus ini lebih dari berapa banyak orang itu? 500 orang menurut catatan Paulus. Halusinasi itu tidak bisa diajak bicara, tidak bisa makan bareng-bareng, tidak bisa diraba. Tapi Yesus tentara, mari raba. Hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Betul-betul bangkit. Dan naik ke surga. Kisah 1. Terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka dalam awan. Oh, ini melawan hukum gravitasi itu ya. Nah, terangkat. Maka kelahirannya ajaib, pribadinya ajaib, ajarannya ajaib, tindakan-tindakannya ajaib, kematian, kebangkitan, kenaikannya ajaib. Maka full ajaib. Pantas Yesaya 9 ayat 5 terjemahan lama, namanya disebut oranglah ajaib. Ya, luar biasa ya kalau belajar tentang Yesus ya. Ini harus
harus bikin kita bangga pada Yesus. Sekarang, lebih daripada itu, iman kepada Kristus sang ajaib. Nah, kalau kita sudah melihat Yesus sebagai yang ajaib, maka kita harus beriman kepada Dia. Beriman kepada orang yang ajaib ini. Pada waktu kita beriman kepada Dia yang ajaib ini, minimal 2 hal terjadi dalam hidup kita. Pertama, ada perubahan ajaib dalam hidup saudara. Ya, ini sisi praktisnya. Ya, bahwa kalau sang ajaib itu masuk ke dalam hati saudara, dia mesti menciptakan perubahan ajaib. Petrus pernah menyangkal Yesus, ya, tapi ketika dia dipulihkan oleh Yesus dan dia mulai bersaksi, lihat reaksi orang-orang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, tadinya kan penakut sampai menyangkal, tapi sekarang begitu berani. Lalu heranlah mereka. Ajaib nih. Manusia penakut tadi yang sampai menyangkal, kok tiba-tiba hanya berapa hari kemudian berubah menjadi pemberani yang luar biasa. Keajaiban dalam hidup dia. Sakeus, perampok uang rakyat itu, ternyata ketemu dengan Yesus. Ajaib perubahannya. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Ini belum mau mati nih. Kalau pas mau mati begitu lalu kasih notaris bilang setengahku dari hartaku untuk orang miskin yang masuk akal. Ini masih hidup ini. Setengah, kita tidak tahu berapa harta dia. Kalau aku pernah peras orang lain, ku ganti 4 kali lipat. Hukum Taurat itu tidak menuntut sampai 4 kali lipat, tapi dia berbuat lebih dari tuntutan hukum Taurat. Ganti 4 kali lipat. Bayangkan kita sekarang sudah jadi Kristen saja utang gak bayar-bayar ya. Makanya orang bilang darah Yesus itu hanya menghapus hutang dosa, tapi tidak menghapus utang uang. Jadi harus tetap dibayar, ya. Nah, Paulus lagi, kita bisa lihat dia penganiaya gereja. Tapi anehnya setelah ketemu dengan Yesus, orang yang pernah mau menganiaya dan menghabisi gereja, malah sekarang mendirikan gereja di mana-mana. Ternyata orang kalau ketemu dengan Yesus, sungguh-sungguh dan normal, pasti ada perubahan. Kalau sampai nggak ada, malah tambah buruk. Nah, itu yang iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi kalau betul imannya sejati, ya nggak sempurna, tapi grafiknya lu pasti naik. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus ku terimalah. Ya, 2 Korintus 5. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Dan yang kedua, ada keajaiban-keajaiban bagi hidup saudara. Ini tidak mutlak. Ada orang bilang mujizat everyday. Itu mungkin problem pada definisi. Ya. Kalau mujizat dipahami sebagai sebuah peristiwa supra alamiah yang menyimpang dari yang natural, maka tidak bisa mujizat everyday. Tapi kalau kita mau bilang bahwa sebenarnya Tuhan kasih kita kasih karunia everyday, hari ini kalau kamu bangun bernapas, itu mujizat. Kalau kamu masih bisa hidup hari ini mujizat, oke lah. Kita pahami yang dia maksudkan dengan mujizat sebagai kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau mujizat dalam pengertian sesungguhnya supranatural, peristiwa yang menyimpang dari yang wajar. Kalau yang wajar ini kalau sudah mati kan tidak mau bangun lagi. Tapi tiba-tiba terjadi penyimpangan kok bangun. Nah, ini namanya mujizat. Ya, kalau dari lantai 7 lompat dan dia ke bawah, nah itu namanya natural ya. Tapi tahu-tahu ke atas, nah itu namanya supranatural. Itu mujizat. Nah, dalam pengertian yang kedua ini, yang supranatural itu tidak harus selalu terjadi. Tapi bisa terjadi kalau Tuhan berkenan. Itulah sebabnya kita tidak boleh maniak mujizat, tapi tidak boleh anti mujizat.
Ada banyak orang karismatik maniak mujizat, mau mujizat terus. Tapi ada orang liberal yang anti mujizat dan merasa bahwa mujizat itu tidak ada lagi. Kenapa saya bilang maniak mujizat? Ini menjadi korban. Ada orang yang anaknya mati. Biasakan ibadah pemakaman, penghiburan. Ini bukan ibadah penghiburan, ibadah pembangkitan. Setiap malam tumpang tangan di mayat, dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit. Puji-pujian terus, penyembahan, kasih bangkit ini anak. Tapi anak tidak bangkit-bangkit juga. Akhirnya terpaksa dikubur. Begitu anak dikubur, orang tuanya murtad. Dan bilang, Tuhan pendusta. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa kalau kau punya anak mati akan bangkit? Kan tidak. Kalau Tuhan mau bisa, tapi Tuhan tak selamanya mau. Kemarin baru saya baca satu tulisan kecil, dia bilang, ada orang yang melayani Tuhan, tapi ada orang yang mau dilayani Tuhan. Ya, kalau saya melayani Tuhan artinya Tuhan punya mau apa, saya ikut. Tapi kalau saya punya mau apa, Tuhan ikut. Namanya saya dilayani Tuhan. Tuhan saya mau ini, Tuhan ikut. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Paksa Tuhan. Bahkan tidak memberikan peluang kepada Tuhan. Tuhan, jodohkanlah saya dengan dia Tuhan. Pokoknya harus jadi. Ya, kalau Tuhan tidak jodohkan saya dengan dia, ya. Nah, ya. Kalau kami tidak berjodoh, ya dia jodoh orang lain, putuskan dia dengan jodoh orang lain, jodohkan kembali denganku. Sampai akhirnya tidak memberikan peluang bagi Tuhan untuk melaksanakan kehendak. Ini sebenarnya siapa melayani siapa? Makanya kita itu boleh meminta keajaiban, tapi harus ditambah jika Tuhan mau. Tuhan Yesus saja minta ke Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu jadi. Doa Bapa kami itu ya. Jadilah kehendakmu. Untuk membuktikan bahwa kita yang ikut Tuhan, maka kita harus bilang kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki itu tidak ada yang mustahil. Kita juga percaya ada mujizat. Tapi kalau Tuhan mau. Ingat, itu bukan selamanya soal iman. Ada orang yang tidak beriman, tapi kalau Tuhan mau kasih mujizat, Tuhan kasih kok. Pernah ada orang yang tidak beriman, tapi Tuhan bikin mujizat buat dia? Ada. Orang lumpuh itu ya. Tuhan bilang, maukah engkau sembuh dengan Tuhan? Ya. Itu sudah 38 tahun lumpuh. Ini orang mau baru terjun, saya baru mau bergerak begini, orang lain sudah masuk duluan. Kayaknya, padahal Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Sudah nggak ada iman sama sekali. Dia hanya pada kolam itu. Dan dia sudah rasa tidak bisa. Angkat tilammu dan jalan. Orang itu tidak beriman, tapi diberikan kesembuhan. Anehnya ada orang beriman, tapi tidak ada mujizat. Sudah ada duri dalam daging. Dan sudah 3 kali aku berseru kepada engkau supaya ambil duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup sudah, kasih karunia aku. Sebab dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna. Kalau begitu begini, waktu kita berdoa dan harap mujizat, ada 2 kemungkinan terjadi. Pertama, Tuhan kasih mujizat. Kedua, Tuhan gak kasih mujizat, tapi dia tambahkan kasih karunia. Ada karung 100 kilo, berat sekali mau jatuh saja. Tuhan angkat karung ini. Pertama, Tuhan angkat karung itu, kau bebas. Atau kedua, karungnya tetap, tapi Tuhan kasih karunia di dalam. Sehingga itu karung 100 kilo tetap di pundak, tapi kamu kuat untuk memikulnya. Sekarang, pikirkan ini. Kalau ada orang yang sakit luar biasa, terus tiba-tiba sembuh, Tuhan dimuliakan? Puji Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan mau kelihatan? Yes. Tapi ada orang yang sakit, tapi tidak sembuh-sembuh, tapi setianya kepada Tuhan tidak bergeser sedikit pun. Tetap tabah, tetap ini, melayani. Walaupun sakit, Tuhan dimuliakan? Ya. Kita kadang-kadang hanya pikir Tuhan dimuliakan kalau mujizat saja terjadi, angkat masalah. Tidak. Tuhan punya cara-cara yang berbeda. Ya. Karena itu maka sekali lagi kita
tidak anti mujizat. Tapi bukan kita yang menentukannya. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Keajaiban-keajaiban bisa terjadi dalam hidup kita kalau sang ajaib itu ada. Kalau begitu, kita bersyukur punya Tuhan yang ajaib, dan biarlah kita mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.